Halo semua, mungkin dari kalian ada yang sudah pernah berkunjung ke pantai, menikmati teriknya matahari, pasir panas di antara kaki kalian, angin laut yang sejuk, dan juga lautan sejauh mata memandang. Hingga kalian melihat sesuatu yang terhanyut dan terbawa ke pantai. Ketika kalian mendekatinya, apa yang kalian temukan adalah sebuah botol plastik dari salah satu merek minuman ringan ternama. Ya, seperti itulah bagaimana nasib laut sekarang, dipenuhi dengan plastik yang kalian juga mungkin tidak tahu asalnya dari mana. Lalu kalian akan berpikir kembali, sebenarnya apa sih plastik? Plastik merupakan bahan sintesis maupun semi sintesis yang biasanya berbahan dasar dari petrochemical atau bahan kimia yang berbahan dasar dari bahan bakar fosil seperti minyak dan gas. Tetapi dalam beberapa waktu terakhir juga beberapa perusahaan mencoba untuk menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan dalam pembuatan plastik itu sendiri. Secara sifatnya, plastik dapat menjadi lentur ataupun kaku tergantung campuran dalam pembuatan bahan plastik itu sendiri. Dan plastik juga dapat dibentuk menjadi apapun sesuai kebutuhan. Tetapi setelah dibentuk, plastik akan tetap menyerupai bentuknya dan tidak akan dapat diubah kembali. Karena sifatnya itulah yang membuat plastik itu menjadi sangat digemari dalam produk-produk rumah tangga. Untuk plastik itu sendiri, mereka memiliki beberapa macam tipe. Seperti yang pertama, PETE atau PET, yaitu polyethylene terephthalate. Biasanya bahan ini digunakan untuk kemasan-kemasan botol, seperti botol minuman ringan, botol minyak, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, ada HDPE atau High Density Polyethylene. Hal ini biasanya digunakan untuk botol-botol yang bahannya lebih tebal dari PETE, seperti botol sampo, sabun. Lalu yang ketiga adalah PVC atau polyvinyl chloride. Biasanya bahan ini digunakan untuk tatakan ataupun yang untuk membungkus makanan. Ya, lalu kemudian ada LDPE atau Low Density Polyethylene. Bahan ini berkebalikan dengan HDPE ya. Jadi biasanya lebih tipis dan juga lebih mudah dihancurkan seperti wrapping. Kemudian yang kelima adalah polypropylene. Bahan ini biasanya digunakan untuk furniture, kopar, terus juga mungkin bumper pada mobil. Jadi dapat dikatakan bahan ini cukup padat, cukup rigid juga ya untuk plastik. Kemudian ada PS atau polystyrene. Hal ini biasanya dibuat untuk menjadi mainan, aksesoris manik-manik, lalu juga ada CD, dan lain sebagainya. Yang kemudian ada other atau lain-lain ya. Hal ini tuh mencakup banyak plastik yang tidak mencakup jenis plastik lainnya, seperti polikarbonat, akrilik, polyester fiber, nylon, fiberglass ya. Jadi pada bagian ini tuh mereka dapat menjadi apa saja dan teksturnya itu sendiri pun juga bermacam-macam. Mungkin yang dapat dikatakan menarik dari plastik itu sendiri adalah ketika kalian pergi ke Gunung Everest ataupun menyelam ke Palung Mariana, di mana kedua titik tersebut merupakan titik paling tinggi dan titik paling dalam di muka bumi. Kedua titik tersebut sangatlah sulit untuk dicapai oleh manusia. Tetapi di titik tersebut kalian masih saja dapat menemukan sampah-sampah plastik. Mungkin kalian akan bertanya-tanya bagaimana sampah plastik dapat berakhir di lautan. Sampah plastik di laut dapat berasal dari mana saja. Entah itu dari kapal yang melintas di lautan, dari pesisir pantai ataupun dermaga yang terhanyut oleh ombak, atau bahkan yang terhanyut mengikuti arus sungai hingga muara dan mencapai lautan itu sendiri. Seperti permulaannya, sampah plastik dapat berakhir di mana saja. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan adanya arus di lautan yang menghubungkan antara laut satu dengan lainnya. Contohnya, sampah plastik yang berasal dari pantai barat benua Amerika bisa saja berakhir di tengah Laut Pasifik, atau bahkan mencapai ke pantai benua Asia itu sendiri, dan begitu pun sebaliknya. Sampah-sampah plastik yang terbawa ke lautan dapat menimbulkan berbagai macam masalah.
Permasalahan dari sampah plastik ini dapat mempengaruhi semua hal, baik secara langsung maupun tidak. Secara langsung, sampah plastik tersebut dapat mengganggu ekosistem yang ada dan dapat mengganggu rantai makanan di lautan. Lalu di wilayah pantai, hal tersebut dapat mengganggu perekonomian pantai yang biasanya bergantung pada sektor pariwisata ataupun mempengaruhi biota yang tinggal di wilayah pesisir pantai itu sendiri. Sampah plastik yang tidak lagi mengapung akan mengambang di bawah permukaan air seperti kantong plastik yang dapat termakan oleh biota-biota laut seperti penyu laut atau jaring-jaring yang telah tidak dipakai oleh para nelayan juga dapat menjerat biota-biota laut yang ada, yang biasanya dapat mengakibatkan kematian pada biota laut tersebut seperti lumba-lumba ataupun ikan paus yang biasanya masih memerlukan udara untuk bernafas. Lalu juga ada sampah-sampah yang saking beratnya sampai sampah tersebut tenggelam ke dasar lautan. Hal ini juga dapat mempengaruhi ekosistem di dasar laut seperti merusak terumbu karang ataupun juga mengganggu kehidupan laut. Dalam permasalahan sampah plastik ini, banyak yang mulai cemas dengan keadaan lautan. Beberapa di antaranya adalah NGO seperti The Ocean Cleanup dan juga 4Ocean. Salah satu program dari The Ocean Cleanup adalah pencegahan agar sampah plastik tidak terbawa ke laut dari sungai menggunakan kapal interceptor yang akan mengumpulkan sampah-sampah di sungai itu sendiri. Lalu juga salah satu program dari 4Ocean itu sendiri adalah membersihkan sampah-sampah di wilayah pantai hingga laut dan mendaur ulang sampah tersebut untuk dijadikan produk yang berguna. Dalam hal ini, mungkin kita dapat mempelajari bagaimana dampak dari sampah plastik itu sendiri. Sebesar apapun masalah sampah plastik di lautan itu sendiri dapat mempengaruhi semua hal, baik dari keseimbangan ekosistem di lautan maupun kehidupan di wilayah pesisir pantai. Mungkin cara paling baik dalam menyelesaikan permasalahan ini adalah memperbesar kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kebersihan laut dan lingkungan. Dan mungkin kita juga dapat membuat program kebersihan secara berkala untuk penduduk di wilayah pesisir pantai untuk menjaga kebersihan pantai dan lautan itu sendiri. Mungkin itu saja yang saya dapat jelaskan tentang permasalahan ini. Saya berharap video ini dapat mengedukasi kalian para penonton agar lebih sadar terhadap kondisi lautan. Terima kasih untuk perhatiannya.